Terima kasih Mas Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia karena sebagian besar tentu adalah dari Indonesia. Saya diminta sebenarnya menggantikan Prof. Iskandar tukar-tukaran judul tentang HIV treatment. Uh, Cuman kalau kita melihat di dalam AIDS Congress atau kongres-kongres yang baru tuh sebenarnya banyak sekali studi. Saya hanya akan pilih beberapa yang mungkin akan related sama situasi kita di Indonesia. Oke. Untuk CMD atau early ART, di dalam beberapa studi atau laporan, tiap negara tuh punya laporan yang berbeda-beda. Recording in progress. Ada yang South Africa agak rendah, di tempat lain lebih tinggi, tapi berapa tingkat CMD itu berbeda-beda dan tentu yang menjadi challenge di mana-mana adalah retention pada CMD ART karena tetap saja di satu tempat mungkin LTFU-nya lebih tinggi, loss to follow lebih tinggi, di tempat lain lebih baik. Bagaimana dengan nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Di Indonesia sebenarnya ini saya dapat dari Dr. Rudi dan teman-teman, ada satu penelitian yang belum publish, ini tentang CMD-ART yang dari penelitian hati yang sudah dilaksanakan sejak 2017. Ini menggunakan simplification of antiretroviral initiation atau SAI. Ini sebentar lagi mungkin akan publish. Ini bagaimana studinya untuk memberikan ART pada hari yang sama atau kurang dari 7 hari dan tidak memerlukan pemeriksaan lab selain tes HIV. Namun pada studi ini sebenarnya dibedakan antara yang dimasukkan hanya yang stadium 1 dan 2, tidak ada TB, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes. Lalu kemudian jika ada ke sana dirujuk, tapi kalau tidak ada kecurigaan ke arah infeksi atau komplikasi lain, langsung mulai ART, TLE atau TLD setelah counseling adherence. Studi ini memang belum bisa dikeluarkan hasilnya, tapi bisik-bisik menunjukkan bahwa para peneliti yang dimulai pada CMD ART itu mulainya 90% lebih mulai ART dibandingkan dengan studi ketika belum masuk dalam belum ada penelitian ini, 90% mulai lebih cepat dibandingkan dengan 70% ya. Tapi memang untuk viral suppression juga sama baiknya, tapi itu baru dalam 6 bulan. Susah ya? Hah? Ke sana. Oke. Kalau ini sebenarnya adalah data dari Jakarta. Ini mohon maaf. Yang di sebelah kiri adalah rumah sakit, ini ada di puskesmas. Yang di sebelah kanan adalah data rumah sakit. Saya belum perbaiki. Jadi kalau ini saya dapat dari Dinkes DKI, ternyata kalau pada puskesmas itu angka mulai ART yang sama tinggi, tapi di rumah sakit itu tidak terlalu baik. Kenapa begitu? Tentu sebenarnya kita mengerti bahwa di rumah sakit kasusnya bukan kasus-kasus yang mudah untuk dimulai ART pada hari yang sama. Jadi mungkin kita tidak bisa menyamakan CMD ART untuk semua orang. Kalau dilihat di puskesmas 83% itu test and start, sementara di rumah sakit kita lihat angkanya tidak lebih baik. Nah, kita semua sudah tahu bahwa bulan ini baru keluar peraturan Menteri Kesehatan RI bulan lalu ya, maaf, bulan Oktober tahun tahun 2022 tentang penanggulangan HIV dan infeksi menular seksual. Nah, apa yang ada di dalam peraturan menteri ini sebenarnya sudah sama sejak 2019 dengan PNPK HIV. Jadi kita sebenarnya harus melihat kasus, pada kasus-kasus yang tidak ada tanda infeksi oportunistik, silahkan mulai CMD atau early ART, terutama pada perempuan hamil harus kita mulai pada hari yang sama. Nah, tapi kalau misalnya ada kecurigaan opportunistic infection, tentu terapi infeksi oportunistik dahulu untuk meningkatkan adherence dan mengurangi angka kematian.
Nah, eh, pada pedoman ini untuk TBC, kalau dulu kita mengenalnya diberikan terapi 2 sampai 8 minggu baru mulai 2 sampai 8 minggu sejak tuberkulosis, saat ini semua harus diberikan kurang dari 2 minggu kecuali meningitis TBC. Meningitis TBC justru diberikan di atas 4 minggu. Sementara untuk meningitis Cryptococcus itu diberikan juga sama, harus diberikan lama, tidak boleh buru-buru. Nah, ketika kita menghitung SEMD ART, tentu kita harus membedakan ini yang mau diberikan kasus yang mana. Nah, karena tentu tidak semua bisa diberikan SEMD ART. Kemudian saya melihat ada studi-studi mungkin yang akan berguna dengan Indonesia adalah bagaimana untuk menggunakan recycling tenofovir lamivudin pada terapi second line. Jadi biasanya kita berhadapan dengan contoh kasus orang awalnya lini pertama dengan tenofovir, kemudian mengalami anemia, kemudian ketika dia failure dengan tenofovir, ketika mau diberikan zidofudin ternyata anemia. Tentu kita tidak bisa berikan zidofudin. Dalam pedoman TDF lini kedua adalah AZT. Sementara juga banyak kasus itu dulu yang sudah mulai ARV lama awalnya pakai AZT kemudian mengalami anemia, kemudian biasanya ketika TDF D40 tidak ada stafudin waktu itu semua langsung pindah ke tenofovir dengan atau tanpa pemeriksaan virologik. Nah, kalau tenofovirnya sudah gagal, apa pilihannya? Sebenarnya ini ada studi yang sudah publish, itu namanya Nadia Study. Dia membandingkan antara yang menggunakan darunavir atau dolutegravir dan masing-masing membandingkan antara yang menggunakan tetap pakai tenofovir atau menggunakan zidofudin. Ini semua kelompok yang awalnya menggunakan TDF 3TC NRTI mungkin pakai TLE seperti kita atau tenofovir, lamivudin dan NRTI yang lain. Nah, ternyata pada grup ini kalau kita tetap pakai tenofovir, jadi kita tidak pindah ke zidofudin, ternyata masih tidak ada bedanya. Bahkan terlihat setelah pemantauan sekian lama, ternyata yang menggunakan tenofovir itu keberhasilan menurunkan virus itu juga sama bagusnya, bahkan cenderung lebih baik dibandingkan dengan zidofudin. Jadi ini kelihatan juga satu option yang kita bisa gunakan kalau pasien ternyata sudah pakai tenofovir di lini pertama. Lalu bagaimana dengan yang sekarang disebut-sebut adalah menggunakan duo terapi. Dulu kita ingat kalau single terapi nggak bisa, duo terapi kemudian hanya berlangsung 3 bulan, kemudian 1 tahun kemudian resisten, dan seluruh dunia kemudian mengenal antiretroviral itu kan minimal 3 atau awal disebut 4 yang disebut dengan HAART. Nah, sekarang udah mulai dibalik lagi dengan obat-obatan yang baru, itu beberapa sudah mulai membicarakan kalau kita bagaimana kalau kita hanya menggunakan obat 2 saja. Yang 3TC dan lopinavir ritonavir itu sudah beberapa kali dibicarakan, dan yang akan dibicarakan adalah 3TC dan dolutegravir. Bagaimana kalau kita hanya menggunakan 2 obat. Nah, pada studinya, sayangnya Indonesia jarang ikut clinical trial. Untuk treatment naif, jadi yang belum pernah pakai ARV itu Gemini study. Padahal untuk treatment experience itu umumnya studi-studi ini pada orang yang virusnya sudah turun, sudah virologic suppression. Nanti saya tunjukkan. Dan sementara pada orang-orang yang virusnya masih belum tersupresi, studinya sampai saat ini masih belum ada. Contohnya ini adalah Gemini study. Kita lihat ini orang-orang yang awalnya viral load-nya maksimal 500.000, tidak ada hepatitis B. Jadi persyaratannya kalau kita menggunakan 2 obat itu tidak boleh ada hepatitis B-nya. Kemudian dilihat selama 148 minggu ya, jadi cukup lama untuk pemantauannya. Terlihat bahwa tidak ada bedanya non-inferior penggunaan 3TC dan DTG dibandingkan dengan kalau kita menggunakan 3 obat. Mungkin pada kelompok ini adalah TLD atau grup yang lain. Jadi kelihatannya ini juga bisa satu option, terutama kalau pada kasus-kasus dengan gangguan fungsi ginjal. Namun perlu dilihat bahwa studi ini
hanya memasukkan orang yang virusnya 1.000 sampai 500.000. Jadi kalau sudah jutaan, kita belum punya evidence-nya dan tidak memasukkan kasus-kasus yang sebenarnya sudah dengan infeksi oportunistik berat minimal HIV stadium 3 dan ke atas, kecuali yang Kaposi sarkoma, dan tidak ada laporannya untuk ibu hamil. Jadi masih banyak yang belum terjawab dengan studi-studi yang ada. Bagaimana dengan kalau ini adalah switch study, jadi orang mulai kalau pakai obat 3 obat, kemudian mungkin ada efek samping atau tidak, kemudian dilakukan randomisasi, tapi ini orang-orang yang virusnya sudah kurang dari 50. Bagaimana kalau hanya menggunakan 2 obat dibandingkan dengan 3 obat? Dilihat dan kita lihat memang ini tidak banyak di Asia. Kita lihat white and black-nya lumayan banyak. Nah, pada pemeriksaan memang tidak ada terlalu banyak bedanya, tidak bermakna kalau menggunakan 2 obat atau 3 obat. Dan kita lihat, yang menarik tentu selain pertanyaannya apakah terjadi peningkatan berat badan. Kalau menggunakan dolutegravir 3 cc dibandingkan dengan ART sebelumnya, itu peningkatan 2,1 kilo dibandingkan dengan 0,6 kilo pada pemeriksaan sekitar 48 minggu. Ini juga studi lain yang membandingkan pada virus yang sudah tersupresi, bagaimana kalau di switch ke hanya 2 obat. Tapi ini kita lihat tidak hanya, jadi tidak 66% dia masih pakai INSTI, sebagian pakai NNRTI, sebagian dengan PI. Ya nggak bisa pindah. Boleh dibantu nggak? Oke. Nah kita lihat, memang terlihat kalau kita melihat gambar seperti ini, lebih lebih cenderung untuk ke 2 obat DTG dengan FTC, tapi memang tidak terlalu, perbedaannya masih melewati angka 0. Nah, untuk peningkatan berat badan ternyata tidak terlalu bermakna, tapi ini bukan perbandingan antara dolutegravir dibandingkan dengan NNRTI. Nah, pertanyaannya apakah betul bahwa peningkatan berat badan itu masih menjadi permasalahan pada penggunaan INSTI? Banyak teori, ini adalah beberapa faktor risiko yang dibicarakan, itu tentu adalah pada orang-orang yang memulai dolutegravir atau INSTI pada kondisi CD4-nya rendah atau dengan infeksi oportunistik, itu namanya peningkatan berat badan terjadi karena efek return to health. Kemudian biasanya juga yang tadi nggak mau makan meningkatnya bisa berlebihan. Kita tentu tahu bahwa beberapa ODIF berat badan bisa nambah 15-30 kilo. Nah, selain itu ada faktor genetik dan demografik, kurangnya exercise, kemudian bad genes, good genes untuk menjadi gemuk, serta bad dan good diet. Nah, dari sisi obat sendiri, ternyata INSTI dan TAF itu memang termasuk golongan yang menurunkan, meningkatkan berat badan, sementara TDF dan efavirenz itu dikatakan menurunkan berat badan. Nah, di antara golongan-golongan itu ternyata peningkatan berat badan itu antara dolutegravir, bictegravir itu lebih tinggi dibandingkan dengan INSTI yang lain, dan penggunaan TAF juga lebih tinggi dibandingkan dengan TDF. Tapi Indonesia saat ini kita hanya menggunakan TAF. Dr. Evi, 2 menit lagi. Ya. Terakhir adalah bagaimana studinya kalau kita menggunakan dolutegravir pada orang-orang yang infeksinya udah masuk stadium AIDS gitu ya. Selama ini semua studi itu clinical trial hanya pada CD4 di bawah, di atas 100. Dan ini ada studi dari Brazil yang membandingkan dengan atau dolutegravir pada CD4-nya kurang dari 50, jadi banyak kasus kita masih seperti ini. Dan klinisnya seperti ini dengan berbagai infeksi oportunistik, ternyata memang lebih baik penggunaan dolutegravir dibandingkan dengan efavirenz. Jadi tetap masih bisa digunakan, cukup baik digunakan. Untuk cabotegravir ripivirin long acting, ini studinya sebagian besar yang milih menggunakan obat long acting itu sebenarnya karena masalah dari pilihan pasien dan karena convenience-nya. Kemudian itu juga terbukti efektif, studi besar di Eropa dan pada orang-orang dengan gangguan adherence, karena kalau menggunakan oral ternyata cukup baik juga digunakan. Tapi ini belum cukup studi untuk digunakan pada
ibu hamil. Jadi biasanya di Amerika mereka begitu hamil sebaiknya ditukar dengan obat yang lain. Nah, bagaimana dengan yang selalu menjadi perhatian di Indonesia adalah apakah obat-obat ini bisa dipakai pada orang-orang dengan TB dan ibu dan terutama penggunaan rifampicin. Kita lihat ini ada kurang P-nya, jadi ini adalah studi farmakokinetiknya interaksi obat. Ternyata kabotegravir kita lihat di atas itu tidak bisa digunakan sebaiknya masih bisa digunakan kalau ini untuk rilpivirine masih bisa, tapi kemudian kalau digunakan dengan rifampicin itu ternyata rilpivirine dan kabotegravir itu kontraindikasi untuk digunakan bersama dengan kabotegravir dengan rifampicin. Jadi kita tentu harus hati-hati bagaimana kalau pasiennya ternyata menggunakan rifampicin. Jadi pilihannya sebenarnya pada orang dengan pada kabotegravir dan rilpivirine itu biasanya studinya bukan pada pasien-pasien yang baru mulai ARV, tapi pada kasus-kasus yang sudah rutin minum ARV, kemudian adherence-nya baik, terus kemudian ingin pindah, baru kemudian bisa digunakan. Walaupun belakangan sudah mulai ada studi-studi digunakan pada yang baru. Terakhir, untuk hepatitis B. Ini membandingkan antara bictegravir dan dolutegravir dengan TDF-3TC seperti yang kita punya. Ternyata bictegravir itu bisa digunakan, tapi kita lihat dalam 1 tahun kedua-duanya cukup baik menurunkan virus HIV, dan untuk menurunkan virus hepatitis B ternyata lebih baik bictegravir, tapi dia tidak sama dengan dolutegravir, tapi kita sebenarnya untuk masalah HIV tidak banyak problem karena toh kita akan tetap memberikan tenofovir dan lamivudin untuk seterusnya, tidak ada penghentian obat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Thank you for this meeting. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Baik. Sorry. Oke. Ke sana. Ya. Baik. Waktunya pendek 10 menit, tapi saya berusaha ada 6 topik ini, yaitu impact dari COVID terhadap HIV/TB, kemudian barier yang kita hadapi untuk membawa pasien masuk ke dalam layanan kesehatan, kemudian mengenai TB screening, kemudian TB diagnostik, dan TB preventive therapy, dan sedikit aspek tentang pengobatan HIV/TB, terutama mungkin lebih banyak ke TB meningitis. Sorry, ininya belum. Mana ya? Ups. Mesti pencetnya lebih kenceng ya. Nah, jadi dari 2006 sampai 2019 angka kejadian TB turun. Namun laporan terbaru 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan. Jadi 209.000 kematian sampai dengan 2020 menjadi 214.000. Jadi terjadi peningkatan, dan ya kita sudah begitu berhasil selama 13 tahun terakhir, sekarang kita menghadapi keadaan ini. Saya kira kita sama-sama perlu mewaspadai, karena biar bagaimanapun pandemi ini juga belum berakhir, kemungkinan layanan TB dan HIV masih bisa terdampak lebih berat lagi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Barriers to healthcare engagement in TB. Ini penelitian dari Dr.
Boni dan teman-teman di Bandung. Jadi delay pada pasien TB untuk sampai kepada layanan paling tidak terbagi dua besar, delay dari sisi pasiennya dan delay dari sisi health system. Jadi mulai dari onset TB karena penyakit ini begitu tidak spesifik, kemudian sampai pasien datang ke healthcare itu berbagai jalan, mulai dari ada yang datang ke dukun dulu, kemudian mungkin ke toko obat dan lain sebagainya sampai ke health system. Di health system juga masih ada delay. Saya kira kita sama-sama yang ada di ruangan ini sudah pernah melihat keadaan seperti ini. Dan dari penelitian Dr. Boni ini 50% dari pasien-pasien yang dilihat itu mengalami delay sampai 1 bulan. Nah, kalau ini penelitian yang kami kerjakan di RSCM, bersama juga dengan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, untuk kasus TB meningitis. TB meningitis ini sebetulnya bentuk TB ekstra paru yang paling banyak dan paling mematikan. Bagaimana delaynya dibandingkan tadi yang TB paru? Untuk TB meningitis bahkan ada pasien yang perlu waktu 2 tahun dari pertama gejala klinis, mulai dari demam atau sakit kepala sampai didiagnosis. Yang ekstrimnya itu kalau lihat dari, maaf ini grafiknya tidak terlalu besar ya, ini ada yang di atas 107 minggu baru dia terdiagnosis untuk diagnosis TB meningitis. Berapa banyak fasilitas kesehatan yang sudah dikunjungi sebelum dapat diagnosis? Ada pasien yang sampai mengunjungi 24 fasilitas kesehatan baru diagnosisnya tegak sebagai TB meningitis. Jadi saya kira kita sama-sama perlu aware tentang keadaan ini, mudah-mudahan bisa kita perbaiki delay dalam TB paru maupun TB meningitis. Nah, tentu saja hubungannya delay tadi, tentu kita ingin memperbaiki screening. WHO punya 4 symptom screening, yaitu adanya batuk, demam, keringat malam, dan berat yang turun. Namun berbagai studi sudah menunjukkan bahwa ini tidak terlalu sensitif. Dan kalau kita akan menggunakan screening ini untuk memulai TB preventive treatment, mungkin ada kekhawatiran bahwa malahan screening ini akan menjadi barrier terhadap pengobatan TPT yang segera. Karena tentu saja dengan adanya salah satu dari symptoms ini, maka pasien nanti harus dites dengan tes mungkin gene expert dan lain sebagainya. Itu akan membuat jadi barrier. Nah, karena itu untuk pasien HIV, saya kira sudah cukup banyak publikasi yang menunjukkan bahwa pemeriksaan CRP yang tidak mahal dan saya kira cukup luas sudah ada di ini, itu menunjukkan bahwa dia memiliki sensitivitas yang mungkin ya tidak setinggi WHO symptom screening, tetapi dia memiliki spesifitas yang lebih baik. Jadi kalau di sini sensitivitas klinis 82, sensitivitas CRP 77, namun spesifitasnya juga penting. Spesifitasnya 74% yang CRP, kalau cut off-nya 10 ya, dengan spesifitasnya kalau symptoms 42. Jadi saya kira mungkin kita boleh mempertimbangkan menggunakan ini, terutama untuk pasien-pasien HIV. Nah, karena kita sudah bicara tentang prevention tadi, saya kira ya kita sama-sama semua sudah memahami bahwa pasien HIV memiliki ya 20 kali lipat lebih risiko untuk menjadi TB aktif dari TB laten. Temprano trial ini melihat bahwa dalam 6 bulan TPT itu dapat menurunkan angka kematian, betul. Namun saya kira yang sangat juga penting kita lihat adalah ternyata pasien-pasien yang mengikuti TPT dari seluruh pasien yang eligible
itu sangat kecil, cuma 21%. Saya kemarin melihat data di tempat kami, di UPT HIV RSCM, dari pasien aktif 2.000, yang ikut TPT itu juga sangat kecil, sekitar ya 20% di bawahnya lagi. Jadi saya kira itu juga masih menjadi PR buat kita. Tentu kita juga sama-sama tahu sekarang TPT yang disarankan ada yang regimen 6 bulan dan 3 bulan. Grafik ini menunjukkan berbagai macam studi tentang TPT, mulai dari ada yang 72 bulan dan lain sebagainya. Namun ada satu studi yang paling terakhir saya perlihatkan ini, jadi yang di atas, jadi 1 month rifampicin plus isoniazid, ini ternyata angka retensinya, jadi pasien yang bisa menyelesaikannya itu yang terbaik. Saya kira juga perlu kita pertimbangkan untuk ini. Untuk data kita di UPT HIV RSCM, untuk sementara juga kalau kita bandingkan yang 6 bulan dan 3 bulan, masih tetap lebih baik yang 3 bulan. Mungkin kalau yang 1 bulan jauh lebih baik lagi. Saya kira ini yang perlu kita pikirkan. Saya kira ini panduan TPT, saya kira yang kita pakai semuanya sesuai dengan guideline Indonesia, yang 3 bulan dan yang 6 bulan INH. Ya. Nah, tentu diagnosis TB tidak mudah. Belakangan ada biomarker yang juga disarankan, yaitu urin LAM. Saat ini statusnya kalau kita lihat, jadi kalau WHO kan sudah menetapkan namanya produk profile yang disyaratkan sebagai biomarker harus memenuhi syarat seperti ini, yaitu WHO TTP ini syaratnya. Jadi misalnya syaratnya pada pasien HIV sensitivitasnya harus di atas 65%. Kemudian spesifitasnya 98 misalnya. Jadi kalau kita lihat Alere LAM ini sensitivitasnya memang 42%. Fuji LAM itu sensitivitasnya 70,7. Jadi kalau itu berarti sudah di 70,7 berarti sudah di atas kriteria WHO, berarti dia sudah meet atau sudah cukup kriteria itu. Namun walaupun demikian, angka 42% dari Alere LAM ini dianggap juga sebetulnya sudah dapat memenuhi WHO TPP tadi. Karena apa? Karena pada WHO TTP tadi, dia tidak spesifik untuk pasien HIV, menetapkan angka 65% itu. Jadi dianggap masih boleh diterima. Tapi kalau kita lihat begini, misalnya kita ada pilihan untuk menggunakan, ya tentu kita mungkin akan memilih yang lebih sensitif. Sedangkan spesifitasnya sama, pengerjaannya Alere dengan Fujilam, Fujilam sedikit lebih lama sedikit. Di sisi sini bisa kita bandingkan spesifitas dan sensitivitas dari expert ultra dan expert serta mikroskopik. Nah, dari sisi diagnostik seperti itu, sekarang bagaimana dari treatment? Saya kira tadi Dr. Evi sudah menceritakan tentang kapan memulai ARV, jadi saya tidak akan mengulangi. Namun saya ingin membicarakan sedikit tentang pengobatan TB meningitis. Karena kasusnya, saya kira kalau kita merawat pasien TB di rumah sakit, dirawat inap, yang berat, yang meninggal, ya kebanyakan TB meningitis. Saat ini sudah semakin banyak evidence bahwa we are underdosing rifampicin in many people with TB meningitis. Ya. Dan selalu yang ketakutan kita sebagai klinisi, wah kalau rifampicin dinaikkan dosisnya, efek sampingnya nanti juga besar. Ternyata juga sudah banyak penelitian bahwa dosis rifampicin yang besar tadi tidak menimbulkan efek samping yang juga besar.
Kalau saat ini di RSCM dan di Bandung juga kita sedang menyelenggarakan namanya bagian dari penelitian Harvest Trial, jadi high dose oral rifampicin for TB meningitis. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman sekalian. Jadi tentu saja kita berharap kalau obat kita berikan, kita berharap obat itu bisa masuk ke tempat di mana dia bekerja. Jadi misalnya TB paru, ya kita berharap dia bisa masuk sampai ke paru. Kalau TB-nya di otak, kita berharap obat itu bisa sampai ke otak dan bekerja di situ. Kalau kita lihat, isoniazid memang bagus penetrasinya, rasionya 0,8 sampai 1. Tapi kalau rifampicin penetrasinya jelek sekali, 0,04 sampai 0,11. Jadi sangat sedikit dari rifampicin yang kita berikan itu yang sampai ke otak. Nah, kalau dilihat beberapa studi yang membandingkan, jadi kalau dosis rifampicin yang paling atas, yang orange titik-titik ini, kalau dosisnya 1350. Kalau yang paling bawah, yang dosis 450 mg. Kalau lihat dari proporsi pasien yang survive, jauh berbeda. Jadi, jelas ada hubungannya antara pasien yang survive tadi dengan dosis yang sampai ke otak. Itu pada pasien dewasa, pada pasien anak juga begitu. Walaupun mungkin pada pasien anak, saya kira hampir sama ya. Butuh dosis yang lebih besar. Nah, hubungannya rifampicin dengan ARV, ya tentu kita sangat khawatir, misalnya rifampicin akan memetabolisme obat-obat efavirenz misalnya. Dulu sangat dikhawatirkan, tapi sekarang saya kira guidelines kita sudah oke, pakai rifampicin, pakai efavirenz 600. Tapi sebetulnya ada studi juga yang telah memperlihatkan bahwa bahkan dengan efavirenz 400 pun, dosis yang kita berikan itu farmakokinetiknya, ini kita bisa lihat, ini kadar di dalam darahnya. Jadi kalau yang panah merah ini menunjukkan, garis lurus ini menunjukkan konsentrasi di darah dari efavirenz 800, kalau diberikan yang 800, seperti itu. Dan ini dosis yang diberikan pada uji tadi, yang menggunakan 400, masih di atas dari cut-off tadi. Jadi, bukan saya ingin menyarankan menggunakan 400 ya, saya kira belum itu tujuannya. Tapi sekedar memberikan gambaran. Demikian pula untuk penggunaan rifampicin dan dolutegravir. Tentu kita juga tahu guideline kita minta diberikan ekstra 50 mg lagi dolutegravir. Tapi orang juga sudah melakukan penelitian menggunakan dolutegravir yang dosis standar saja. Ini dua arm. Ternyata viral suppression-nya juga nggak jauh beda. Nah, karena kita ingin menyarankan menggunakan rifampicin dosis tinggi, tentu perlu dipertimbangkan tadi dampaknya terhadap efavirenz dan dolutegravir. Saat ini sedang dikerjakan penelitian ini, saya kira kita tunggu saja. Saya kira 2023 akan sudah ada hasilnya. Jadi apa pengaruh dosis tinggi tadi yang 1350 per hari rifampicin terhadap dolutegravir dan efavirenz. Jadi saya simpulkan presentasi pagi ini. Jadi kita berharap peningkatan kematian pada pasien HIV dalam 2019 sampai 2020 ini membutuhkan aksi dari kita bersama yang segera. Kemudian lambatnya deteksi dan pengenalan kasus tuberkulosis itu tentu juga akan membuat penyakit ini sangat sulit dikontrol. CRP mungkin perlu kita pertimbangkan cukup baik, dan berdasarkan publikasi yang ada, urin lam yang ada yaitu Alere dan Fujilam saya kira bisa memenuhi, dan terjadi rendahnya kadar rifampicin yang kita gunakan pada pasien-pasien TB, saya kira perlu kita pikirkan juga untuk
mungkin dilakukan penyesuaian berdasarkan clinical trial yang sudah ada. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Dr. Darmawan. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Adapun topik yang akan saya bawakan adalah mengenai HIV dan IMS lainnya. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru. Saya rasa ini mungkin hanya sekedar penyegaran saja ya. Maaf. Ini kan yang sebelah sini ya. Nah, oke. Baik. Saya rasa ini juga semuanya sudah banyak yang tahu ya, bahwa ada kesamaan antara cara penularan HIV dan IMS. Kita lihat di sini semuanya bisa bisa melalui hubungan seks yang tidak menggunakan proteksi dengan pasangan seksnya yang terinfeksi. Kemudian dari ibu hamil kepada bayi atau janinnya di dalam kandungan atau selama persalinan. Kemudian juga bisa melalui darah yang tercemar, apakah itu melalui transfusi atau melalui injection drug use. Ini sama, cara penularannya, yang berbeda adalah efektivitasnya. Kalau IMS paling efektif memang melalui hubungan seks, sedangkan HIV paling efektif melalui darah. Tetapi untuk transfusi darah atau injection drug use sekarang ini kan sudah semakin jarang ya, sehingga paling sering penularan HIV juga melalui hubungan seksnya. Nah, kita lihat di sini memang semuanya ada hubungannya ya. Oh, ini nggak bisa ya. Ini kita lihat bahwa IMS dan HIV itu sama-sama sinergis ya, saling sinergis atau saling bekerja sama. Jadi adanya IMS bisa memudahkan transmisi HIV. Dengan adanya HIV, maka ada pengaruh juga bahwa nanti ininya memudahkan juga transmisi dari IMS, dan karena ada gangguan imunologi sehingga bentuk-bentuk manifestasi klinis ataupun mungkin respons terhadap terapi akan menjadi berbeda dengan IMS yang tanpa HIV ya. Jadi kita lihat di sini memang cara penularannya sama, kemudian dampaknya juga akan sama. Kami di RSCM menerima banyak sekali kasus-kasus IMS yang dengan HIV, hampir sebagian besar. Dan biasanya memang kami mendapat kiriman kasus-kasus itu, apakah dari POKDI ya, dari Dr. Evi biasanya, kemudian datang ke poli kami, apakah itu dengan sifilis, apakah itu dengan kutil ya, itu banyak sekali kejadiannya, dan seringkali mereka selalu ada HIV. Sehingga kami yang ingin mengajari untuk melakukan PITC tidak bisa, karena apa? Umumnya pasien-pasien sudah datang dengan keadaan HIV yang positif. Nah, ini kita lihat bahwa memang karena tadi rute untuk infeksinya itu sama antara HIV dengan IMS, sehingga pasien-pasien yang terinfeksi HIV itu seringkali juga koinfeksi dengan IMS, atau pasien-pasien IMS seringkali juga koinfeksi dengan HIV. Kita kadang-kadang nggak tahu mana yang duluan, tapi risikonya sama mereka. Semuanya punya banyak pasangan seksnya, ya itu banyak sekali yang seperti itu, jadi kita tidak tahu. Kadang-kadang sehingga semua pasien dengan IMS selalu kita minta untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Ya. Dan ini memang adanya IMS ini akan memudahkan penularan oleh HIV, dan juga penyakit HIV-nya ini akan cepat progres menjadi AIDS. Ya. Karena seringkali IMS itu kan banyak yang asimptomatik. Makanya yang dulu istilahnya STD atau penyakit hubungan seks ya, sekarang jadi atau penyakit menular seksual akhirnya diganti menjadi infeksi menular seksual, karena banyak sekali
penyakit-penyakit tersebut yang asimptomatik, yang tidak diketahui oleh para penderitanya. Nah ini juga biasanya adanya HIV, makanya bentuk-bentuk IMS-nya juga berbeda, tidak khas, biasanya agak lebih parah. Nanti kita lihat-lihat lagi ya. Dan koinfeksi antara IMS dengan HIV ini lebih sulit diobati. Meskipun kalau kita lihat pedoman-pedoman pengobatan, semuanya tidak berbeda sih. Antara untuk sifilis misalnya, antara yang terkena sifilis dengan HIV atau yang sifilis saja, pengobatannya tidak berbeda, sama saja. Juga misalnya untuk gonore ataupun untuk kutil, semua pengobatannya sama. Tetapi memang yang kita lihat mungkin lamanya ya, lama responsnya itu yang membuat agak berbeda dengan yang IMS saja tanpa koinfeksi dengan HIV. Nah ini karena ada efek yang sinergis antara IMS dan HIV, sehingga ini kenapa ini bisa terjadi karena beberapa IMS yang bentuknya ulkus itu kan merusak barier mukosanya ya. Jadi sehingga menimbulkan inflamasi dan ulcerasi atau ulkus, sehingga dikatakan meningkatkan viral shedding dari HIV di dalam genital, dan kemudian akan meningkatkan sel-sel imunnya yang ini ya, misalnya CD4-nya, T-cell, dendritic cell-nya dalam genital tract, sehingga akan memfasilitasi transmisi HIV ke pasangan seksnya. Juga IMS dapat menghambat respons imun dari tadi ini sel dendritiknya ya, sehingga membuat sebuah microenvironment atau lingkungan mikronya itu pada hostnya, sehingga akan memudahkan infeksi HIV. Juga koinfeksi antara IMS dengan HIV itu akan mengurangi hitung dari CD4, ya, CD4-nya, sehingga akan meningkatkan viral load. Jadi viral load-nya akan meningkat di dalam plasma ataupun di dalam sekresi atau di dalam sekret dari genital. Sehingga dikatakan bahwa kombinasi IMS dan HIV ini akan menurunkan efektivitas dari pengobatan ARV pada orang yang ada HIV dan koinfeksi dengan IMS. Dan ini juga dikatakan bahwa, ini memang nggak bisa ininya ya, IMS dan HIV koinfeksi ini biasanya secara bermakna berkaitan dengan aktivasi imun dan juga akan menimbulkan untuk recovery-nya itu agak sulit ya, untuk recovery dari CD4-nya. Nah sekarang ini tentang dampak dari infeksi herpes simplex virus pada orang-orang yang dengan HIV. Nah ini dikatakan bahwa sebagian besar pasien yang terinfeksi HIV biasanya juga terinfeksi oleh HSV2, ya, yang herpes simplex virus yang tipe 2 dengan seropositivity rate-nya 50-90%. Masalahnya HSV ini juga banyak yang atypical. Yang atypical untuk genital herpes itu kontribusinya 60%. Sehingga sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan yang klasik ataupun yang asymptomatic. Yang asymptomatic cuma 20%, sedangkan yang klasik hanya 20%. Tetapi yang atypical itu ada 60%. Banyak orang tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah mengandung virus herpes di dalam tubuhnya. Dan ini dikatakan bahwa dengan adanya herpes genital atau infeksi dari HSV2 itu akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan HIV itu sampai 3 kali lipat, ya, dan juga akan mempengaruhi dalam kontrol oleh virus HIV dan juga menjadi progres ke dalam penyakitnya itu, ya. Nah ini sama saja semuanya ya, saya rasa ini. Dan kemudian, nah ini kan dikatakan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV itu lebih banyak yang menderita atau mengandung virus herpes simplex yang tipe 2 dibandingkan dengan yang
tidak terinfeksi HIV. Dan ini memang keparahannya itu berkorelasi dengan hitung CD4. Dan biasanya bentuknya yang atypical itu banyak. Ada yang vegetans ya. Saat ini kami banyak menemukan kasus-kasus dengan HIV pada pasien yang herpes itu, tapi lesinya itu justru berupa tumor, semacam tonjolan yang kita sebut sebagai genital herpes yang vegetans. Jadi kalau yang khasnya sebenarnya kan bentuknya ulkus, tapi ini justru bentuknya berupa tonjolan. Ya. Nah, ini sama juga ya bahwa ada asymptomatic shedding, ada HIV-nya, karena pada HSV juga sering kali terjadi yang asymptomatic viral shedding juga ya, sama ya. Dan ini juga sama clinical course-nya dari penyakit dari infeksi HSV2 pada orang-orang yang terinfeksi HIV itu bervariasi, tapi biasanya terjadi pada beberapa tempat ya, karena memang biasanya agak lebih parah. Nah, ini dikatakan bentuknya atypical in appearance and deeply ulcerated. Tapi justru yang sering kita lihat malah justru yang bentuknya berupa tonjolan. Nah, sekarang bagaimana dengan infeksi HPV yang bersamaan atau koinfeksi dengan infeksi HIV? Ya, ini juga banyak. Hampir mungkin 80-90% pasien-pasien dengan kutil anogenital yang datang ke RSCM itu kebanyakan juga 90% ya sudah ada HIV. Bila belum ada HIV, kami biasanya meminta untuk dilakukan tes HIV dan ternyata positif ya ininya HIV-nya. Nah, ini dikatakan bahwa perempuan dengan infeksi HIV biasanya 30 kali lebih banyak untuk bisa menjadi SIN atau cervical yang untuk neoplasianya ya, sebelum jadi kanker lah ya intinya ya biasanya. Dan MSM yang juga dengan infeksi HIV itu dibandingkan dengan mereka yang tidak terinfeksi ya, itu lebih banyak menderita anal intraepithelial, anal intraepithelial neoplasia ya, atau AIN yang nantinya akan menjadi kanker anus ya. Jadi memang dikatakan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV berisiko lebih tinggi untuk menjadi kanker anus, meskipun ternyata yang kami lihat ya di kami itu anal cancer itu lebih jarang dibandingkan dengan kanker yang lebih tinggi lagi, anorektal ya. Mungkin di rektum lebih tinggi, tapi memang ternyata bukan ada HPV-nya. Nah, sifilis juga sama. Kami di RSCM biasanya tiada hari tanpa sifilis, tiada hari tanpa kutil ya. Hampir tiap hari pasti ada pasien-pasien datang dengan kutil anogenital ataupun pasien-pasien dengan sifilis. Dan biasanya umumnya meskipun itu orangnya dari kiriman dari rumah sakit luar, itu seringkali juga sudah ada HIV-nya ya. Ini dikatakan bahwa sifilis memang berisiko untuk memudahkan penularan HIV ya, dan juga ini dikatakan menurunkan hitung CD4. Nah, ini pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Weintraub dan kawan-kawan, tapi mengatakan bahwa tidak ada sebenarnya dampak dari sifilis terhadap perkembangan infeksi HIV jika terjadi koinfeksi. Sehingga memang dalam pedoman, dalam guidelines untuk sifilis, baik yang dikeluarkan oleh CDC, baik yang dikeluarkan oleh European, semuanya mengatakan bahwa sifilis dengan HIV atau sifilis tanpa HIV terapinya sama. Tapi mungkin yang kita lihat responsnya. Biasanya yang tanpa HIV, respons terapi itu penurunan VDRL atau RPR itu lebih cepat dibandingkan dengan yang ada HIV.
Dan pengobatan sifilis memang dikatakan akan memperbaiki dari viral load ataupun CD4-nya. Nah ini memang ya natural history-nya atau perjalanan penyakitnya juga tidak berbeda, tetapi pada orang yang dengan HIV, yang kalau sifilis yang khas kan biasanya ulkusnya hanya tunggal, soliter. Tapi bila sudah ada HIV, biasanya ulkusnya bisa multiple. Dan juga ya nyeri sih relatif ya, yang tidaknya biasanya kan umumnya lesi ulkus pada sifilis itu tidak nyeri sama sekali. Tapi pada orang yang dengan ada HIV, ulkusnya ini agak nyerinya lebih dibandingkan dengan mereka yang tanpa HIV. Ya. Dan juga biasanya kan sifilis itu berurutan. Primer, mungkin laten dulu, sekunder, kemudian ada laten, dan nanti tersier. Tetapi pada orang-orang yang dengan infeksi HIV dan juga bersamaan dengan sifilis, dikatakan bahwa sering terjadi sama-sama nih antara yang sifilis primer dengan yang sifilis sekunder. Juga banyak yang berisiko untuk menjadi okular sifilis. Ya, dan memang dikatakan oleh sejawat kami yang dari mata mengatakan bahwa selain sifilis on the rise, okular sifilis juga on the rise ternyata. Karena banyak sekali dibandingkan dengan ketika saya residen, ya itu okular sifilis sangat-sangat jarang. Tapi ketika sekarang ini, okular sifilis itu juga sering sekali kita temukan, ya pasien-pasien dengan sifilis yang pada mata. Meskipun itu bisa sembuh, biasanya bisa sembuh. Meskipun okular sifilis itu kan sebenarnya bagian dari neurosifilis, tetapi dengan pengobatan oleh injeksi benzathine penicillin, penglihatannya bisa pulih. Yang tadinya mereka selalu digandeng-gandeng sama orang ya, ataupun pakai kursi roda, pada kunjungan ketiga untuk injeksi ketiga dia sudah bisa jalan sendiri umumnya. Gonore juga seringkali terjadi ya. Jadi apa dampak dari infeksi gonore pada orang-orang yang juga terinfeksi HIV? Ini dikatakan bahwa infeksi dari gonokokal atau gonokokus itu akan menimbulkan peningkatan interleukin, kemudian TNF-alpha dan juga viral load dari HIV. Dan ini menurunkan CD4-nya. Ya. Dan ini dikatakan juga bahwa gonokokus itu akan menimbulkan HIV plasma viral load-nya itu meningkat sampai 2,5 kali lipat. Ya. Dan ini memang sama saja koinfeksi dengan bakterial STIs itu akan mempengaruhi kontrol dari HIV dan meningkatkan kemudahan untuk menularkan HIV tersebut. Mohon maaf, Ya. Dr. Westi, 2 menit lagi. Ya, baik, makasih. Nah, ini gonore akan membuat shading dari HIV itu dengan rekrutmen dari leukosit-leukositnya itu di genital tract, sehingga akan meningkatkan replikasi HIV ya yang karena adanya inflammatory sitokin, sehingga juga dengan adanya gonore, meskipun ini tidak menimbulkan luka, bukan ulkus, tapi inflamasi itu juga akan memudahkan penularan infeksi HIV. Ya. Chlamydia juga sama. Ini mengatakan bahwa kondisi yang merekrut leukosit PMN pada daerah genital itu berkaitan dengan peningkatan dari shedding dari HIV. Ya. Sehingga infeksi chlamydia juga akan meningkatkan viral load di dalam genital tract. Sehingga itu akan potensi untuk meningkatkan risiko penularan HIV. Ya. Trichomoniasis juga sama. Meskipun trichomoniasis di kita jarang, dibandingkan dengan di Afrika katanya banyak sekali. Mungkin itu kaitannya dengan hygiene ya. Tapi memang kita juga kadang-kadang menemukan, bukannya tidak ada pasien-pasien dengan trichomoniasis pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah ini ada propose mekanismenya, juga dikatakan bahwa dia akan mempengaruhi
inflammatory response-nya di vagina, exocervix, dan di uretra, dan juga merusak fungsi mucosal barrier ya. Ini juga ada itu meningkatkan kerentanan terhadap vaginosis bakterial dan juga flora vagina yang abnormal. Nah, ini sebuah studi di Yunan pada September 2020 sampai Juni 2021 dikatakan bahwa female sex worker dan pernah menginjeksi drug ya, injecting drugs, itu berkaitan erat dengan koinfeksi antara chlamydia trachomatis dengan HIV. Sedangkan female sex maksudnya ya, female sex dan usianya lebih dari 36 tahun itu kaitannya dengan HSV2, koinfeksi. Sedangkan yang homoseksual atau biseksual itu secara bermakna akan meningkatkan risiko koinfeksi antara Mycoplasma genitalium dengan HIV. Sedangkan usia 18-35 tahun, faktor risiko untuk Treponema pallidum HIV atau non-gonore dengan HIV infection. Ya. Jadi risk factors yang berkaitan dengan STI pada orang-orang yang HIV positif itu adalah perempuan, usia antara 18-35 tahun, pernah menggunakan injecting drug, homoseksual atau biseksual, koinfeksi antara HIV dengan hepatitis virus B, dan belum menerima ART. Nah, jadi sebagai kesimpulan, memang terjadi sebuah hubungan yang dua arah antara HIV dengan IMS. Dan adanya beberapa IMS baik yang sifatnya ulkus maupun bukan ulkus akan meningkatkan genital HIV RNA levels dan juga akan memudahkan penularan HIV. Non-kronik juga akan mempengaruhi RNA dari HIV, kadarnya, dan juga menghitung CD4. Ya. Dan akan kembali kalau ada pengobatan antimikrobial. Dan HIV-related sexual transmitted infection memang sering ya, dan memang bisa itu tergantung dari derajat imunosupresi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sesi panel discussion kita kali ini berjudul How to Improve Retention in Care Through Improving HIV and Co-Infection Treatment. Jadi kita sudah kehadiran panelis yang luar biasa yang tentunya sangat paham ya dengan situasi HIV di Indonesia dan juga co-infection treatment dan bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai target kita. Yang pertama, panelis pertama saya izin untuk invite Dr. Lani Lahukai, HIV Unit, Ministry of Health Indonesia, akan berfokus diskusinya pada HIV dan koinfeksi strategi dan juga results dan bagaimana kita bisa going forward untuk same day initiation. Bahasanya mungkin saya agak sedikit campur-campur ya, bahasa Cinta Laura sedikit, bahasa Inggris dan Indonesia karena teksnya dalam bahasa Inggris. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih, langsung nanti boleh dijawab dari Bu Lani. Kita beri waktu kurang lebih 3 menit karena nanti kita akan wrap up, ada diskusi juga, lebih utamakan diskusi dengan rekan-rekan sekalian. Bagaimana regulasi dari pemerintah sekarang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apakah ini sudah inline dengan perkembangan yang terbaru gitu ya dari WHO, apalagi kemarin sudah ada Permenkes yang di-issue, regulasinya ada yang berbeda, ada yang terupdate kah? Mungkin nanti Dr. Lani bisa sharing dibanding yang sebelumnya. Dan juga apa yang perlu kita lakukan ya bersama-sama untuk bisa meningkatkan adherence dari HIV treatment dan juga retention di Indonesia. Silakan Dr. Lani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Jadi kayaknya kalau ngomongin Indonesia mesti ngapain lagi, kayaknya kita harus gandengan tangan terus jalan sama-sama deh. Kalau ya, jadi yang pertama kalau dari peraturan yang kita punya
teman-teman memang ini belum siap dalam bentuk cetakan karena baru saja di-share gitu ya terkait dengan Permenkes nomor 23 tahun 22. Jadi kalau browsing di Google juga kayaknya belum ketemu. Belum ada yang diupload ke sana gitu. Tapi kita sudah mendistribusikan ke level dinas-dinas kesehatan, kemudian ke level mitra, dengan harapan teman-teman bisa dulu memegang peraturan atau update terkait dengan kebijakan penanggulangan HIV. Jadi di situ terkait penanggulangan HIV dan PMS, Permenkesnya nomor 23 tahun 2022 terbaru. Jadi Permenkes yang nomor 21 tahun 2013 itu udah nggak kita pakai lagi. Jadi yang kita pakai sekarang yang nomor 23 itu. Nah di dalam Permenkes ini memang kalau kita baca gitu ya, bukan sekilas tapi sampai selesai, bahwa mengacunya itu masih umum-umum banget ya. Dia belum sampai dengan teknis. Kenapa? Karena sengaja nanti kalau teknisnya turunnya di Juknis. Supaya kalau ada perubahan kita tidak merubah sesuatu yang prosesnya cukup lama. Gitu. Tetapi di dalam Permenkes waktunya 3 menit lupa. Dalam Permenkes itu dalam Permenkes ada yang baru terkait dengan update pengobatan bahwa para panel ahli sudah menyusun dan memberikan rekomendasi bahwa pada lini pertama pilihan obatnya itu adalah TLD. Tentu ini akan sejalan dengan terapi yang secara global atau berdasarkan pedoman dari WHO. Dan kemudian kita perlu Juknis untuk bagaimana simplifikasi terapi itu bisa berjalan baik dan regimen-regimen yang sudah kita miliki ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Nanti selanjutnya kita akan mengacu pada tata laksana yang tertuang dalam peraturan tersebut. Modal besar kita sebenarnya sudah ada ketika kita temukan ODIF baru, sekitar 83%, ODIF-nya sudah on ARV. Langkah yang selanjutnya yang terjadi adalah pada 6 bulan pertama, angka loss to follow up itu cukup tinggi. Jadi dia lebih dari 10%. Ini PR bukan PR-nya Fasiankes, tapi PR kita semua. Jadi teman-teman komunitas juga ini adalah tugas kita semua untuk bagaimana membuat modal atau investasi 83% ini tetap kita pertahankan. Jangan ada loss to follow up kecuali ODIF meninggal, nggak bisa diapa-apain kan? Gitu. Jadi dia tidak memutuskan tidak on ARV atau tidak memutuskan sepihak tidak datang ke layanan untuk ambil obat lagi, tapi terus akan punya pertahanan dalam makan obat yang baik. Mungkin itu dulu. Baik. Masih ada waktu? Mungkin 1 menit lagi. 1 menit pilihlah saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Lani penjelasannya. Jadi memang tadi yang mungkin yang terbaru dari guideline pengobatan treatment ya, kita mulai dengan TLD dan juga kembali lagi loss to follow up itu menjadi poin penting yang kita perlu emphasis terus. Saya izin untuk invite panelis kedua kita, Mbak Evi Sukmaningrum PhD, merupakan Assistant Professor dari Faculty of Psychology Unikat Atmajaya dan juga Senior Researcher dari HIV/AIDS Research Center Atmajaya Catholic University of Indonesia, sering disebut PPH, mantan bos saya dan juga guardian angel waktu dulu kuliah. Mbak Evi, saya ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan motivational interviewing dan juga counseling ya secara keseluruhan untuk bagaimana mengimprove adherence kita dan juga retention of care tentunya. Pertanyaannya bagaimana peran dari motivational interviewing itu bisa memberikan efek dan juga dampak positif terhadap kepatuhan berobat, adherence dan juga retention, dan tentunya di mana dan juga seperti apa best practice yang kita bisa implementasikan dari studi-studi sebelumnya terkait MI untuk memberikan dampak yang terbaik untuk sistem layanan kesehatan yang ada terutama di primary care mungkin. 3 menit ya? Iya, 3 menit. Karena 3 menit jadi udah nyatet biar nggak apa. Biar lebih baik diskusinya kita. Nggak jadi pidato. Ya, mungkin ini yang mau diajarkan adalah bagaimana kami di PPH itu mendapat kesempatan untuk pilot study ya, mendokumentasikan sejauh mana implementasi pendekatan motivational interviewing ini
dalam meningkatkan cascade HIV. Tapi juga karena waktu itu kebetulan insert dalam satu studi besar, studi hati, dan kami kebagiannya teman-teman pengguna jarum suntik. Tapi sebenarnya implementasi ini bisa digunakan untuk semua gitu ya, teman-teman di apa yang masuk ke pengobatan. Nah, namun sebenarnya tidak hanya untuk melihat cascade HIV-nya, tapi juga yang left behind itu kan untuk melihat isu mental health-nya ya dalam setiap cascade-nya. Jadi kami juga hendak melihat apakah pendekatan ini juga bisa mendukung kesehatan mental yang positif bagi mereka yang ikut dalam proses konseling ini. Nah, karena ini masih uji coba, dan kalau evidence based dari studi yang sudah dilakukan di negara lain itu MI memang baik untuk membantu kepatuhan retensi dan juga kepatuhan dalam pengobatan. Namun di kita kan kayaknya kalau kita lihat di dokumen, misalnya di dokumen SRAN maupun dokumen yang terbaru, itu masih konseling itu kata konseling. Konseling itu kan luas gitu, tapi kita mau bangun dengan apa sih yang bisa diimplementasikan mulai dari titik ujung sampai ujung gitu. Jadi sebenarnya untuk pendekatan ini tidak hanya secara khusus untuk meningkatkan retensi dan juga kepatuhan, tapi kalau kita mau, ini kan isu yang teman-teman itu mengalami mulai dari mau testing aja itu sudah ada burden. Kemudian masuk ke link to treatment, terus masuk ke bagaimana kepatuhan, sampai terus sepanjang seumur hidup itu kan ada hal-hal yang itu juga perlu di-address di situ. Nah, jadi kami mau melihat dan karena ini masih pilot study, sampelnya memang sangat sedikit. Waktu itu kami implementasikan di 2 puskesmas Jakarta dan 1 klinik di RSAS. Lalu jumlah partisipannya waktu itu hanya 50. Sebelumnya ada pelatihan dulu untuk nakes yang akan melakukan dan juga outreach worker-nya gitu. Nah, secara kuantitatif memang jumlah sampel ini tidak cukup besar untuk diuji secara statistik untuk dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga kami mencoba untuk melihatnya juga melakukan observasi secara kualitatif dan juga melakukan in-depth interview untuk melihat bagaimana pengalaman teman-teman yang ikut konseling dan juga pengalaman para nakes dalam melakukan konseling MH itu apakah memang bisa diterima dan cukup bisa nanti diimplementasikan di layanan gitu. Jadi bisa insert ke layanan. Nah, hasilnya memang di mereka minimal 4 kali konseling gitu ya, sampai 10 kali. Nah, kemudian ketika kami lihat hasil dari teman-teman di kelompok intervensi ini, ternyata mereka yang diajak untuk testing seluruhnya mau masuk 100% untuk treatment. Nah, kemudian dalam perjalanan di situ memang sama ya, cascade kan selalu turun. Tapi kalau kita kalau pakai bahasa motivational interviewing melihatnya bagus juga ya, bahwa dari mereka yang masuk kemudian ketika dihitung 72%-nya menunjukkan retensi gitu ya untuk datang. Biasanya teman-teman penasun tuh udah susah dicariin gitu ya. Ini janjian hari ini kemudian nggak datang gitu. Kemudian dari 72% yang virally suppression dari situ 77%. Jadi kalau kita melihat memang dari sampel yang kecil ini ya jangan-jangan kita bisa implementasikan. Kami juga mencoba pada akhirnya untuk teman-teman di PPH juga melakukan studi untuk melihat apakah MI ini juga bisa diaplikasikan untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan, juga melakukan pelatihan pada para konselor di sana. Mengubah yang menjadi tantangan itu mengubah bagaimana provider center jadi client center. Itu tuh yang itu berat sekali gitu. Tapi ternyata itu bisa juga dilakukan tentu kalau bahasanya narasinya juga diulang sejak awal, dibiasakan sejak awal. Jadi kalau best practice-nya tentu mungkin mulai dari awal pertama pasien datang, klien datang, itu sudah mulai dengan pendekatan ini. Kita kalau bayangkan mungkin wah konseling 1 paket 1 jam dan seterusnya. Sebenarnya nggak selalu seperti itu. Bahkan dalam
ngobrol gitu ya, misal outreach workernya dalam ketika melakukan pendampingan, dalam proses komunikasi itu sudah bisa dilakukan untuk memotivasi mereka mulai datang ke layanan, motivasi mereka untuk patuh dalam pengobatan, karena itu kan fatigue dalam pas tengah-tengah untuk berobat itu kan pasti terjadi. Mungkin itu ya. Jadi, oh ya satu lagi, ketika kami juga melihat apakah MI ini juga bisa menurunkan stres, anxiety, depresi gitu ya pada teman-teman yang ikut konseling, ternyata memang ada penurunan. Jadi ada peningkatan kesehatan mental. Jadi lebih positif gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Ya kita bandingkan pada kelompok kontrol gitu ya. Jadi memang kita akhirnya dokumentasi pada teman-teman di kelompok intervensi. Thank you so much Mbak Evi. Jadi memang ini merupakan salah satu kita bilang inovasi dan juga terobosan ya, karena seringkali kita agak missing nih untuk komponen mental health-nya. Padahal untuk penyakit-penyakit kondisi-kondisi kronis seperti HIV itu sangat diperlukan, apalagi yang stigmanya berlapis-lapis gitu, dan semoga kedepannya bisa kita replikasikan terus di layanan kesehatan yang ada, terutama di layanan primer, baik itu tentu dokter umum hingga level ada psikolog juga, karena sekarang di beberapa vaskes untuk menunjang continuum care yang Mbak Evi. Dan ini nggak harus profesional psikolog yang melakukan ini, tapi yang terlatih juga bisa, dan harusnya bisa masuk di community workers. Betul, kemudian juga untuk masuk ke program PMTCT-nya gitu ya, bagaimana memberikan dukungan pada ibu-ibu untuk misalnya testing dan juga ketika melahirkan dan seterusnya. Berarti bisa dari bidan, perawat, community organizers, dan kemudian juga kader ya, banyak ya sekarang kalau di ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Evi. Kita lanjut untuk ke panelis yang ketiga yang join online, Prof. Irwanto, PhD. Pak Ir? Ya, saya sudah siap. Sehat Pak Ir, sudah lama tidak bertemu. Senang sekali bisa join. Ya. Kamu Tabasu. Iya. Prof. Irwanto merupakan profesor in psychology at Atmajaya Catholic University of Indonesia. Beliau akan membahas lebih banyak tentang mental health perspektifnya. Tadi Mbak Evi sudah jelaskan banyak dari motivational viewing. Sekarang kita mungkin lihat di kacamata lebih besarnya. Ada 3 pertanyaan Prof kurang lebih yang bisa dijawab, kurang untuk waktunya nanti 3 menit. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan layanan kesehatan mental di layanan kesehatan yang ada, dan juga bagaimana kesehatan mental secara keseluruhan itu dapat memberikan dampak terhadap treatment adherence, karena selama ini kan mungkin kalau di layanan yang ada, kalau layanan fisik gitu ya, jadi pemeriksaan batuk pilek, TB, HIV, hepatitis dan lain-lain, dan kadang layanan ini kurang terintegrated in a way di mana kita perlu effort lebih lah untuk melink dari kondisi fisik dan juga mental secara keseluruhan, dengan harapan kedepannya agar kondisi mental tertentu, misalnya tadi ada stres tertentu ataupun depresi, kecemasan ini ataupun kondisi-kondisi lain yang mungkin lebih berat, itu tidak mengintervensi layanan yang ada. Boleh dijawab Prof? Ya, walaupun panitia menyediakan waktu 5 menit, nggak tahu kenapa mau didiskon lagi 2 menit. Moga-moga 3 menit sih hampir nggak mungkin lah, tapi 5 menit saya akan mencoba. Baik. Saya sudah menyediakan jawaban dalam bahasa Inggris untuk yang berbahasa Inggris. Saya ingin menjawab dalam bahasa Indonesia. Bagaimana layanan mental health itu akan berpengaruh terhadap treatment adherence. Itu yang pertama. Tentunya kita akan menjawabnya tidak 1 atau 2, tetapi kedua-duanya bisa menjadi positif ketika mental health service itu merupakan bagian yang integral dan bagian yang diberikan sepanjang continuum of care.
Yang terjadi saat ini adalah seringkali pada awal ada, tetapi di tengah-tengah itu mulai tidak mendapatkan support, sehingga pada saat-saat kritis yang terjadi treatment fatigue dan sebagainya, justru help tidak terjadi, tidak ada bantuan. Nah, disinilah saya merasa ketika dari awal orang sudah mendapatkan mental health and psychosocial support yang membantu orang yang menerima ART seolah-olah mendapatkan second win atau second chance to life, sehingga dia merasa hidupnya saat ini meaningful, dia bisa ketemu dengan teman, dengan keluarganya berkumpul kembali dengan baik, bahkan bisa merencanakan masa depannya untuk punya anak, menikah dan sebagainya. Maka saya kira services seperti itu akan meningkatkan adherence. Oleh karena itulah saya berharap memang dalam setiap desain intervention persoalan MH dan psychosocial support ini diperhatikan sebagai bagian yang integral, bahkan bagian yang bisa di-customize menurut target grup kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita bicara tentang yang negatif, tentu saja ketika klien yang sudah lama berada dalam ART treatment, tetapi tidak ada yang mengajar dialog, tidak ada yang mengajar refleksi dan sebagainya, bahkan mungkin dia menghadapi relapse tertentu kalau di IDU, maka akan terjadi feeling of despair, helplessness, tidak ada clue di masa yang akan datang. Pengalaman kami dalam merawat anak dengan HIV di LAP misalnya, menunjukkan remaja-remaja walaupun sudah ada exposure, tetap tidak tahu harus bagaimana mengatasi kebosanan minum obat, bahkan cerita-cerita HIV yang selalu miring yang membuat dia merasa mungkin dia hidup tidak lama lagi dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan anak-anak, remaja dan juga perempuan yang dalam ART treatment itu kemudian drop out, bahkan seringkali lost to follow up. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana mengconnect HIV treatment ini dengan treatment co-infection yang lain. Teman-teman sekalian, di Indonesia kita sangat mengenal bahwa health system kita saat ini sering melayani klien secara fragmented, ya, TB sendiri, ibu anak sendiri, hepatitis sendiri dan seterusnya. Itu memang ya, dan agak sulit untuk mempersatukan mereka karena fasilitasnya dibangun sudah seperti itu. Tapi ada beberapa catatan. Satu, kalau kita mau menginclude psychosocial and mental health sebagai integrated program, mobilisasi dari komunitas itu sendiri. Saya kira peer support dan bahkan keahlian tertentu selalu ada pada komunitas yang affected by HIV. Yang kedua, hindari pigeonhole sistem di dalam sistem kesehatan nasional. Upayakan agar ada integrasi yang sudah dimulai saat ini, ada 3-1 ya, hepatitis, PMS dan HIV, ada yang sudah menginclude bahkan hepatitis C, TB, malaria dan sebagainya dalam satu wahana, dalam satu service yang bisa dijangkau sekaligus, sehingga satu tidak mahal dan kedua terutama bukan anak-anak dan remaja tidak harus membuang waktu banyak hanya untuk datang ke tempat lain dan harus missing sekolah. Di dalam sistem kesehatan masyarakat kita sangat dimungkinkan, walaupun memang keluhan dokter dan perawatnya sudah sangat berat tugasnya, tetapi bisa dipikirkan bagaimana itu menjadi lebih efisien dan menjadi lebih targeted pada kebutuhan klien. Tetapi ini harus didukung dengan perencanaan untuk menghindari efek dari stigma, yaitu paperwork-nya harus sangat sedikit. Kalau perlu paperwork-nya bisa diisi di rumah dan kemudian dikirim, sehingga kontak dengan manusianya itu hanya pada service, tidak pada yang lain-lain. Dan ini ada kemungkinan akan meningkatkan retention pada program itu dan meningkatkan moga-moga juga adherence. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir,
apa sih upaya kita dalam melink physical illness dengan mental health care ketika kita ingin menghindari bahwa orang-orang tiba-tiba datang dengan kebutuhan mental health tersendiri. Teman-teman sekalian, ini catatan saya sudah beberapa kali saya kemukakan sebetulnya dengan di backup dengan studinya Mas Gambe dan beberapa studi kecil-kecil lain. Karena untuk evidence di bidang ini kita baru mulai mengumpulkan bahwa mental health tidak pernah hanya menjadi isunya klien. Itu salah besar. Mental health service itu isunya klien dan caregiver sekaligus. Caregiver seperti saya sendiri dulu, ketika masih aktif di kios, ketika aktif di LAP, sering merasa down, sering merasa gagal ketika klien kita tidak mendapatkan service yang baik atau meninggal karena tetap infeksinya berjalan terus. Oleh karena itu, program mental health support itu harusnya 2 prong. Satu, itu membantu klien, tetapi ada jadwal-jadwal tertentu di dalam institusi itu untuk care for the caregivers. Kalau ini bisa berjalan, maka program akan dilayani oleh caregivers yang optimis, yang mempunyai kepuasan kerja yang baik, dan akan menular kepada optimisme pada klien, dan kemudian klien tidak membawa presenting problemnya yang tidak tertangani karena tidak ada support kepada program yang mungkin absent pada waktu itu. Terima kasih, itu jawaban saya. Terima kasih banyak Pak Irwanto. Prof tadi penjelasannya sangat luar biasa. Mungkin yang tadi cukup mengena, perlunya ada 2 prong tadi ya. Jadi ternyata kita selama ini melihat ini masalah hanya untuk populasi saja, tapi ternyata juga ada kebutuhan untuk teman-teman di tenaga kesehatan, layanan kesehatan, dan juga outreach worker mungkin ya, burdennya cukup banyak burnout-nya. Selanjutnya saya izin untuk menginvite panelis yang keempat, Claudius and Moyeye. Mas Claudius dari Peduli Hati Bangsa akan membahas lebih banyak tentang civil society initiatives on micro elimination of HIV, hepatitis B and C. Silakan, saya ada 2 pertanyaan. Bagaimana status dari HIV, hepatitis B dan C di Indonesia nih sekarang? Dan bagaimana menurut dari tim dari Pak Claudius dan juga Peduli Hati Bangsa, bagaimana kita bisa mengintegrasikan layanan koinfeksi terutama untuk mengimprove HIV treatment adherence juga? Silakan. Baik, terima kasih Dok. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu sehat semua ya. Oke, kalau kita bicarakan terkait mengenai saat ini untuk HIV sendiri ya, baru-baru ini, nggak baru sih, bulan Juni 2022 itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru saja mengeluarkan angka data terbaru gitu ya, untuk orang hidup dengan HIV di Indonesia itu ada sebesar hampir 520.000 orang yang memang terinfeksi atau hidup dengan HIV. Begitu ya, perkiraan ya, betul, perkiraan seperti itulah angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, sedangkan untuk prevalensi untuk hepatitis B dan hepatitis C sendiri berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, untuk hepatitis B sendiri itu ada sebesar 7,1%, berarti kurang lebihnya ada sekitar 18 juta untuk penduduk Indonesia yang memang terinfeksi oleh hepatitis B. Sedangkan untuk hepatitis C-nya sendiri itu prevalensinya itu ada di angka 1,01%, atau mungkin sekitar 2.500.000 penduduk Indonesia yang terinfeksi oleh hepatitis C. Nah, tentunya di antara ketiga penyakit tersebut ada yang saling beririsan satu sama lain, ada yang HIV dengan Hep B-nya, ada yang HIV dengan hepatitis C-nya, seperti itu ya. Oke. Tentunya harapannya ke depannya adalah kita bisa memberikan perhatian khusus ya untuk penyakit-penyakit tersebut, karena kita bisa sebenarnya terkait misalnya untuk Hep B dengan Hep C dengan HIV karena beririsan itu, mungkin kita bisa integrasikan untuk pencegahannya itu bisa dilakukan segera mungkin ya. Karena kan memang boleh dibilang untuk penularannya sendiri itu hampir sama gitu ya. Kenapa tidak diintegrasikan ketiganya itu supaya bisa misalnya pada saat untuk tes bisa dilakukan untuk bersamaan. Jadi tidak harus menunggu misalnya Hep B sendiri, HIV sendiri, seperti itu ya.
langkah akan jauh lebih baik kalau memang bisa dilakukan ketiganya bersamaan untuk menghemat dana, menghemat waktu juga seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Claudius bahwa memang pentingnya kita integrasi ya, karena kalau bisa dibayangkan satu pasien dia harus nunggu ke dokter A, terus habis itu nunggu lagi ke dokter Oh B ya, gitu satu ya. hal lagi dok. Kalau kita lihat angka tersebut, estimasi tersebut berarti boleh dibilang kan memang untuk angka hepatitis B sendiri itu angkanya mungkin hampir 35 kali jauh lebih banyak dibandingkan untuk HIV seperti itu ya. Dan kalau kita bicarakan HIV dengan hepatitis C, berarti ada 5 kali lebih banyak untuk hepatitis C-nya dibandingkan untuk HIV. Seperti dan itu angka yang sangat besar sekali memang. Karena kalau kita melihat cara penularan Hep B dan Hep C yang sama, kenapa bisa sampai jauh lebih banyak untuk Hep B dan Hep C, memang boleh dibilang karena mungkin dari virusnya sendiri itu kan jauh lebih kecil dibandingkan dari HIV seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Kita akan ada sesi diskusi, mungkin nanti aku minta buffer waktu 5 menit. Kita langsung panggil panelis kelima yang terakhir dari Epic Indonesia, Mas Maulana Setiawan, Senior Technical Officer CBS Epic Indonesia, Family Health International Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Maulana. Yang pertama terkait dengan inisiatif yang sudah diimplementasikan di Jabodetabek ya, kita bilangnya ya, Greater Jakarta, saat untuk selama pandemi, terutama untuk HIV treatment, dan sekarang sudah di-continue juga post pandemic. Kenapa penting untuk kita sebagai pemberi layanan dan juga tim-tim kesehatan secara keseluruhan untuk bisa lebih kreatif dalam mengimplementasikan program kesehatan kita, dan bagaimana best practice yang mungkin kita sudah display di Jabodetabek ini bisa direplikasikan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama area-area yang rural. Silakan Mas Maulana, 3 menit. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Kok sepi banget dari tadi. Jadi sebenarnya Epic Project sendiri dukungan dari USAID dan tentunya atas leadership dari Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi baik di Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat. Selama pandemi kemarin memang sangat membuat kita harus berpikir ya, karena kejadian tiba-tiba mulai Maret 2020 semua itu seperti berhenti gitu. Jadi aktivitas lapangan, kemudian teman-teman yang mengakses layanan pun juga ketakutan saat itu. Jadi kita memang harus gimana nih, kita berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan dan kami mencoba waktu awal adalah dengan home based ARV delivery. Jadi pengiriman ARV ke pasien disertai dengan telemedicine. Jadi memang saat itu kami langsung melakukan itu sejak April dan terakhir baru kemarin selesai kita sudah merasa ini sudah cukup. Jadi memang sampai dengan bulan April 2022 sekitar 23.000 pasien itu terdistribusi ARV ke rumah. Jadi memang kondisinya saat itu memang pasien ada yang kehilangan pekerjaan sehingga harus pulang ke kampung dan akhirnya tidak datang ke layanan, dan obat itu memang harus dikirim hingga ke luar Jakarta, malahan ada yang ke Jawa segala gitu. Ke Jawa, sini masih Jawa ya, ke Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Ini orang Jawa Tengah kelamaan di Jakarta jadi begini. Terus selain itu juga untuk penjangkauan dan pendampingan memang akhirnya 100% juga melakukan secara online menggunakan banyak media ya, baik WhatsApp, Facebook, Instagram, semua channel kita pakai untuk menjangkau teman-teman dan mendampingi teman-teman, karena memang mayoritas teman-teman yang di lapangan juga HIV positif, jadi juga sangat rentan. Jadi sangat awal itu kan semuanya ketakutan gitu, bahwa orang HIV sangat rentan, lebih rentan untuk mendapatkan COVID. Jadi kami juga merasa online itu juga memang perlu. Dan kemudian
di saat bersamaan memang sedang habis keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan, salah satunya terkait dengan penelusuran pasien lost follow up atau treatment interruption di 2 tahun terakhir. Jadi memang saat itu baru mulai sekali, Bu. Jadi Maret kami melakukan itu berdasarkan surat turunan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan itu berjalan dan itu juga harus online juga gitu. Tapi ini proses yang cukup menarik. Jadi di saat penelusuran loss follow up ternyata memang kita awalnya dimulai dengan data yang jadi tidak sistematis. Kita mencoba menjadi sistematis. Semua data dulu dikeluarkan untuk ditelusuri gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, kita pertama kali mengetahui pasien lost follow up di Jakarta itu ada 11.000. Dan itu kita coba, ternyata kita lihat juga polanya, ternyata pasien yang kemungkinan besar bisa ditemukan itu hanya yang 2 tahun terakhir. Dan setelah 2 tahun terakhir juga bisa kita temukan, kita turunkan lagi. Kita nggak pakai standar, bukan kita nggak pakai ya, kita mencoba memperlebar areanya, tidak hanya di 90 hari kategorinya, tapi menjadi 28 hari. Ternyata angkanya menjadi lebih tinggi, yaitu 17.000. Namun di proses itu memang cukup menarik ya, karena memang ternyata dari data sebanyak itu hanya 50% data yang memang eligible untuk ditelusuri. Karena memang data eligible itu biasanya dari alamat ada atau kontaknya ada gitu. Namun di masa-masa dulu mungkin tidak dicatat lengkap oleh layanan, dan akhirnya selama perjalanan ini layanan juga merasa bahwa setiap kunjungan itu pasien harus kita tanyakan ini, alamat dan nomor telepon harus menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tanyakan, karena menjadi repot saat nanti kita melakukan penelusuran. Jadi hanya sekitar akhirnya 25% aja dari pasien-pasien yang treatment interruption tersebut yang berhasil kembali untuk restart ART, dan 10% meninggal. Jadi dari 17.000 itu hanya sekitar 9.000 yang kita bisa identifikasi ya, dan sekitar 900-an ya meninggal itu yang bisa kita identifikasi. Jadi kalau dilihat perjalanan sekarang juga memang progresnya di Jakarta sendiri, dulu setiap bulan kita harus melakukan pertemuan untuk data penelusuran, namun sekarang hanya 3 bulan sekali, karena memang setiap layanan sudah, terutama puskesmas, sudah kehabisan data pasien yang lost follow up. Jadi kebanyakan pasien yang miss appointment di bawah 28 hari. Jadi di bawah sekitar 1%-an lah pasien lost di tingkat puskesmas. Jadi memang masih PR-nya memang di rumah sakit ya. Jadi untuk sekarang memang seperti Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun Jawa Barat saat ini juga sedang mulai untuk kita mengembangkan ini juga ke wilayah tersebut. Jadi per bulan ini juga akan menjalankan program untuk lost follow up ini. Baik, Begitu. terima kasih banyak Mas Maulana. Tepuk tangan untuk semua panelis kita, 5-5-nya luar biasa. Mungkin saya beri kesempatan 1-2 pertanyaan mungkin. Silakan Dr. Asri, boleh introduksi. Baik, terima kasih para panelis. Saya mau bertanya soal layanan yang terintegrasi. Mungkin terserah nanti siapa yang berkenan menjawab, kalau bisa semuanya. Iya. Pertama, fokus pada kesehatan jiwa, jadi mungkin Prof. Irwanto. Saya pikir gini, mungkin bagaimana pendapat para panelis soal sebetulnya paradigmanya mungkin yang diubah dari sejak dasar. Karena kesehatan jiwa itu adalah bagian dari kesehatan. Jadi mungkin untuk penyakit apapun, terutama untuk HIV, tim kesehatan jiwa perlu ada di layanan. Ya, jadi memang tidak terpisah gitu. Kesehatan jiwa tidak bisa selalu dilihat terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua soal integrasi layanan. Ini mohon maaf saya susah ngomong kalau pakai masker. Yang kedua soal integrasi layanan secara keseluruhan. Kita lihat misalnya sekarang tuberkulosis, hepatitis, dan HIV dan berbagai
koinfeksi yang lain. Tetapi seiring dengan mungkin integrasi layanan ini perlu segera betul-betul ditingkatkan, dan bagaimana ini mungkin dilakukan terutama di layanan primer untuk deteksi dini, karena saya pikir pentingnya juga adalah ketika teman-teman dengan HIV ini menua, ya, masalahnya bukan sekedar dengan koinfeksi nanti, tetapi juga dengan penyakit-penyakit yang lebih banyak terjadi seiring dengan proses penuaan, seperti misalnya darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, itu kadang-kadang tidak terdeteksi. Tetapi dengan integrasi layanan yang memang sudah kuat, itu mungkin kita juga akan bisa membantu mendeteksi masalah-masalah lain yang akan mungkin muncul ke depannya. Saya minta pendapat para panelis tentang ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang Dr. Mungkin ada yang mau menjawab, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah integrasi layanan kesehatan mental dari Dr. Evi atau Bulan mau menjawab? Oke. Bicara integrasi layanan, sekarang sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sedang melakukan transformasi layanan kesehatan, di mana transformasi layanan kesehatan itu akan menggunakan cycle of life. Jadi mengikuti umur, semua tidak boleh ada yang tertinggal gitu. Jadi semua usia dikelompokkan gitu. Kemudian pada layanan primer itu semua masyarakat harus mendapatkan kualitas layanan yang baik. Semua terintegrasi. Jadi ketika misalnya pada kelompok usia segini nih, kita sebenarnya masuk di dalam usia kelompok itu, usia kelompok produktif. Angka HIV itu dari 19 sampai 49 tahun itu lebih dari 80%. Jadi di usia produktif itu kita akan masuk juga di dalam misalnya screening ibu hamil, karena usia produktif kan, dia akan punya potensi untuk kehamilan. Di situ harus dapat juga kualitas layanan yang baik di dalam layanan primer. Jadi kalau layanan primer dia udah di puskesmas, di levelannya puskesmas, yang kemudian semua akan terintegrasi pada transformasi layanan primer ini. Kualitas layanannya semua akan dapatnya komprehensif. Screeningnya terhadap semua penyakit, ada pengendalian penyakit di sana, ada konseling, ada promosi kesehatan. Yang tinggal kita lihat adalah waktunya. Karena kalau konseling itu nggak bisa bicara cuman Bu, ini ya obatnya ya, nanti balik lagi ya, itu nggak akan kena. Jadi kita butuh waktu lebih lama untuk konsultasi satu orang dengan berbagai masalah, gitu. Jadi itu yang akan diatur. Memang saat ini ada beberapa site untuk menilai bagaimana layanan transformasi layanan primer ini berjalan. Bukan di DKI tentunya, tidak terpilih, tetapi provinsi-provinsi yang perifer. Jadi kalau perifer bisa, DKI otomatis, gitu. Jadi kita di bawah Kesga, di bawah layanan kesehatan keluarga, itu mulai dari misalnya di NTT, tapi NTT-nya di pulau, gitu. Di Maluku, tapi Malukunya kabupaten. Di Sulawesi, jadi ada beberapa site yang dipilih memang perifer, apakah itu bisa melakukan layanan yang terintegrasi ini. Nah kemudian nanti kalau di sana bisa, berarti kan kita komprehensif. Kalau layanan di DKI itu udah nggak usah dibandingin deh. Di Pulau Jawa juga udah bagus, kecuali yang paling pinggir mungkin seperti itu. Nah sehingga diharapkan dengan transformasi layanan primer ini terintegrasi. Contoh yang lain misalnya TB dan HIV itu nggak bisa dipisah. Jadi kalau ketemu dari pintu HIV, screeningnya harus TB. Ketemu pintu TB, screeningnya HIV. Ketemu ODIF, screeningnya hepatitis B dan C. Jadi dia akan terintegrasi. Yang tidak terintegrasi saat ini mungkin pengobatannya, karena pengobatan terbatas. Nah, pengobatan ini yang kita bikin jejaring atau layanan komprehensif berkelanjutan, itu akan tetap digunakan. Jejaring dulu, terutama untuk hepatitis ya, mungkin ya, karena hepatitis itu terbatas. Satu provinsi satu layanan yang ditunjuk untuk pengobatan itu. Nah, jadi dia harus bisa mengintegrasikan. Kalau nanti pemerintah sudah sanggup memenuhi semua logistik, mungkin di level-level layanan primer yang mampu dilakukan oleh layanan primer itu juga bisa diturunkan.
Mungkin itu, terima Terima kasih kasih. banyak Dokter Ani. Jadi mimpi besarnya memang kita turun terus ya Dok untuk ke layanan primer. Eh, mungkin ada Izin yang mau menambahkan menambahkan ya mungkin silakan ya. Pak Claudius. Saya setuju sekali dengan pendapatnya dokter tadi. Satu hal yang pasti kalau kita bicarakan untuk intervensi secara menyeluruh gitu ya, bukan hanya kita bicarakan satu-satu HIV, hepatitis sendiri, hepatitis B atau C sendiri. Kita mulai misalnya dari pencegahan. Kita contoh lah, misalnya kita memberikan informasi terkait kondom dengan alat suntik steril gitu ya. Biasanya kan kita hanya memberikan informasi kepada teman-teman, ini loh, ini untuk alat, dua alat ini untuk pencegahan untuk penularan HIV. Tapi jarang sekali mungkin yang bilang bahwa dua alat ini tuh juga sebenarnya buat untuk pencegahan buat hepatitis B juga hepatitis C seperti itu. Jadi mungkin lebih informasinya itu diberikan secara menyeluruh dalam hal pemberian informasi tersebut begitu ya. Itu dari pencegahannya. Nah kalau misalnya dari testingnya juga sebenarnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, alangkah lebih baiknya itu testingnya itu dilakukan secara terbaru juga begitu ya. Jadi langsung untuk screening HIV sekaligus dengan berdarah Hep B gitu ya. dengan Hep C begitu. Karena dengan begitu selama ini Peduli Hati Bangsa melakukan seperti itu. Kami melakukan kegiatan itu seperti study club, setelah itu melakukan screening untuk Hep B, Hep C, HIV juga kami periksa kembali. Karena begini, dalam hal pengobatan khususnya untuk related antara HIV dengan Hep B begitu ya. Karena kan itu bisa menggunakan pengobatan yang sama sebenarnya, menggunakan tenofovir gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat teman-teman itu di screening ternyata dia ada HIV-nya, juga ada Hep B-nya begitu ya. Sedangkan dia selama ini masih menggunakan regimennya mungkin masih yang Duviral Nevirapin begitu ya. Kenapa tidak diganti dia menggunakan yang regimen yang menggunakan ada tenofovir gitu. Jadi boleh dibilang terintegrasi dalam hal pengobatan juga bisa seperti itu. Jadi dia mendapatkan pengobatan khusus untuk HIV-nya juga ada, Hep B juga ada begitu. Jadi satu terapi obat itu untuk dua penyakit seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Claudius. Gimana panitia? One last question mungkin? Saya boleh tak? Oh Saya Pak boleh. Irwanto. Oh ya, silakan Prof. 1 menit Oke, ada mungkin. 3 hal. Yang pertama harus diakui dan diakui betul-betul diakui bahwa dalam hal layanan kesehatan baik secara institusional maupun secara human resources kita masih compang-camping ya, masih banyak kekurangan. Terutama ketika itu berurusan dengan persoalan mental health dan psychosocial. Departemennya kecil, departemen dirombak terus, ya kan, dan tidak connected dengan bidang-bidang yang justru mempunyai beban mental health yang sangat tinggi, seperti misalnya penyakit tropik yang seperti kusta, interconnectednya terlalu sedikit, gitu. Karena apa? Karena orangnya sedikit dan mungkin juga karena departemennya tidak dianggap menjadi departemen yang major sehingga dibongsai terus, kecil terus. Kedua adalah keterbatasan institusional dalam implementasi. Saya dengan Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat itu mengelola sekitar 11 program 3-1, hepatitis C, PMS, dan HIV. Seringkali yang terjadi adalah tentang regimen misalnya, yang ini ada, yang itu nggak ada. Tes lab yang ini ada, yang itu nggak ada. Jadi sering tidak optimal program itu karena di sana sini ada kekurangan, gitu. Dan yang ketiga, memang integrasi kelihatannya manis, kelihatannya tidak terlalu sulit, tetapi bagaimanapun juga harus kita akui koordinasi seperti ini perlu keseriusan dan perlu orang-orang yang memang dedicated untuk itu. Nah, kalau kita bicara itu kemudian bagaimana itu dibawakan oleh birokrasi, maka pilihan-pilihan orangnya dan mandat tugas-tugasnya harus sangat jelas. Saya kira di area-area itu penting sebelum kita secara optimis bisa mengatakan bahwa kita mampu melakukan integrasi. Tentu saya harap kita mampu dan saya juga optimis, tapi beresin dulu hal-hal yang
sifatnya sangat mendasar. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Irwanto. Mungkin saya izin untuk menyimpulkan dari diskusi ini, memang dari terintegrasinya layanan itu merupakan PR bersama ya. Kami sangat mengharapkan ke depannya juga ada kolaborasi lanjutan, baik dari pemerintah, kemudian juga banyak institusi privat yang mungkin sebetulnya bisa membantu dalam Boleh tambah peranannya. sedikit, sorry aku lupa satu kalimat aja. Ya, silakan Mbak Ir. Yaitu kurangnya mengikutsertakan lay person. Orang-orang yang punya pengalaman mengalami kusta, mengalami HIV, untuk dilibatkan secara profesional. Sehingga sangat tergantung dari tenaga profesional yang jelas sangat sedikit. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Ir. Jadi memang ada pentingnya untuk community based service ya, kan, untuk mengintegrasikan, melibatkan teman-teman dari komunitas juga untuk layanan kesehatan yang terintegrasi ini, baik itu untuk mental health dan juga IMS lainnya, dan juga kondisi-kondisi kronis yang tadi sempat di mention. Terima kasih banyak, tepuk tangan yang luar biasa untuk para panelis.